Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini insyaallah kita bisa melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang difirmankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat maka tinggalkanlah pekerjaan, tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan untuk segera ingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Dan bersyukur dalam arti juga kita menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa materi maupun imateri. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan kedamaian, kesejahteraan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersyukur juga berarti membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata rohani, membuka mata batin, sehingga nur ilahi, cahaya ilahi bisa masuk ke dalam sanubari kita masing-masing. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini sebentar lagi kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Namun secara fisik kita ini sudah tidak dijajah, sudah merdeka, dan topik untuk siang hari ini yaitu merayakan kemerdekaan diri. Kalau yang merayakan kemerdekaan secara materi, secara jasmani, kita mungkin upacara dan lain sebagainya, tapi mari kita memerdekakan diri kita masing-masing supaya tidak terbelenggu, supaya diri kita ini tidak dijajah, supaya diri kita ini tidak dalam keadaan kesempitan. Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang diseru sini adalah manusia, semua manusia siapa saja. Ya ayyuhan nas, hai manusia, baik manusia di Indonesia, di Eropa, Amerika, Australia, Afrika, semua diseru oleh Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami Allah telah menciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu sekalian itu syu'uba wa qabaila, syu'uba berbangsa-bangsa, wa qabaila dan berkabilah-kabilah atau bersuku-suku. Lantas ayatnya li ta'arafu,
agar kamu itu saling mengenal antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, saling mengenal suku yang satu dengan suku yang lain. Karena tidak kenal tidak sayang. Oleh karena itu ayat ini ditutup, lanjutannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun kamu berbeda bangsa, berbeda suku, tetapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum, sesungguhnya akrama di sini adalah isim a'dham, kalimat superlatif yang paling mulia. Siapa? Atqakum, dari kamu sekalian yang paling takwa. Jadi Allah tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, tetapi disamakan. Yang sebagai tolak ukur adalah ketakwaan kita masing-masing. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengkabarkan atau maha cerdas. Kaum muslimin yang berbahagia, sebetulnya waktu kita lahir ini sudah merdeka. Karena waktu kita lahir tidak bisa apa-apa. Kita lahir tidak punya apa-apa. Kita lahir tidak tahu apa-apa, dan kita lahir bukan siapa-siapa. Nah, setelah itu kita menjadi dewasa, kita diberikan pengalaman, pendidikan oleh orang tua dan juga lingkungan dan sekolah. Itulah yang akan membentuk kita. Dan sebagian itu mungkin program-program atau sistem-sistem itu ada yang membelenggu kita, sehingga kita menjadi sempit, yang tadinya bukan siapa-siapa kemudian menjadi siapa-siapa, yang akhirnya dia membatasi dirinya sendiri. Dan oleh karena itu saat ini walaupun kita tidak dijajah secara fisik, bisa jadi kita masih dijajah secara budaya, masih belum merdeka secara ekonomi dan lain sebagainya. Maka itu kita mulai dari diri sendiri, kita rayakan kemerdekaan diri kita sendiri. Kita harus sudah merdeka, tidak terbelenggu oleh dogma, tidak terbelenggu oleh atribut dan lain sebagainya, tapi kita sudah rahmatan lil alamin, kita sudah universal kosmopolitan, dan kita sudah humanis. Sama manusia adalah makhluk Allah. Karena Allah juga berfirman yang korelasi ayat tadi di dalam surat Rum ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, di sini Allah menggambarkan bahwa suatu tanda, suatu ayat itu salah satunya adalah perbedaan warna kulit kita semua, perbedaan bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, Madura, ini ada Indonesia, Batak dan lain sebagainya. Ini tanda bahwa kita ini berbeda. Maka kita bersyukur sekali di Indonesia ini ada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Berbeda bahasanya, mungkin berbeda warna kulitnya, berbeda budayanya, tradisinya, tapi karena kita sudah satu NKRI, yaitu Indonesia, perlu kita syukuri. Karena sebenarnya kita lahir di Indonesia ini adalah kehendak Allah. Kita brojol, kita lahir di Indonesia ini adalah kehendak Allah. Maka Allah punya maksud apa kita dilahirkan di sini. Kita dilahirkan adalah untuk menjadi satu-satunya yang punya peran diri kita masing-masing. Kita tidak harus menjadi nomor satu, tetapi kita harus menjadi satu-satunya peran yang kita jalani, sehingga kita ini bermanfaat untuk kehidupan ini. Dan kita juga disuruh ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kamu saling gotong royong
saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan saling membantu atau gotong royong dalam dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan kita di samping disuruh untuk bergotong royong, disuruh untuk saling membantu sesama, kita juga disuruh berbuat baik kepada sesama. Mekanismenya Allah memberikan contoh di dalam surat 28 ayat 77. Di situ ada penggalan ayat wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah itu sangat baik sekali, maha baik, berbuat baik kepada kita. Kita sudah diberikan tubuh yang sempurna, pikiran yang sempurna, jiwa, roh yang sempurna, sehingga kita menjadi makhluk yang ahsani takwim, makhluk yang paling baik bentuknya, paling mulia. Tapi manakala kita tidak bisa memberikan yang terbaik, padahal sebenarnya kita semua lahir itu diberikan modal yang sama, yaitu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Manakala ketiga-tiganya itu modal yang sama di antara kita semua tidak kita pakai untuk kehidupan yang baik, maka Allah akan memberikan sanksi, yaitu kita akan dalam nar, dalam api penderitaan, yaitu jahanam. Oleh karena itu, kalau kita disuruh berbuat baik, mekanismenya seperti Allah, berbuat baik kepada siapapun, tidak pandang bulu, karena kebaikan itu sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita melihat ada hukum semesta, tabur tuwe, siapa yang menabur kebaikan kembali kepada dirinya, itulah hukum di semesta, berlaku untuk siapa saja. Kalau saat ini kita memanen mangga, boleh jadi orang tua kita atau kita sendiri melempar biji mangga ke kebun kita sudah lupa. Kalau kita panen anggur, boleh jadi kita membuang biji anggur yang sebetulnya dulu kita buang di suatu tempat itu, kita sudah lupa, tapi kita panen anggur. Itulah sebetulnya kebaikan kembali pada kita, bahwa tabur tuwe, hukum semesta, sunatullah berlaku untuk kita. Sebaliknya, kalau kita menanam keburukan, keburukan akan kembali pada kita. Yang terakhir, kita disuruh untuk menebar kasih sayang, menebar rahmat, melanjutkan misi Rasul dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya untuk rahmat, kasih sayang seluruh alam. Kita harus meneruskan misi Rasul, menjadi rahmat, menjadi kasih sayang seluruh alam. Bukan hanya manusia, seluruh alam, tumbuh-tumbuhan. Kalau kita melihat ada tanaman yang kering, secara automatically kita selaku orang yang berdebar rahmat akan menyiramnya. Kalau kita melihat sampah, ada gelas plastik yang mengganggu, secara automatically kita akan menyingkirkan sampah itu. Inilah yang oleh Allah dimaksud supaya kita ini menjadi manusia yang bermanfaat sebagai penebar rahmat. Apalagi kepada binatang, kita juga tidak boleh semena-mena, karena binatang itu adalah umat juga seperti kita, di dalam surat 6 ayat 38 itu. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai kesimpulan bahwa kita semua itu berbeda, tapi harus kita rukun damai, kita tetap satu bangsa di Indonesia ini. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari diri sendiri, merdeka di dalam diri kita sendiri. Kita tidak terbelenggu oleh hal-hal yang menyempitkan diri kita, dan kita harus selalu saling membantu, saling menolong, tidak saling bertengkar. Dan juga kita harus berbuat baik, karena berbuat baik adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Selanjutnya secara universal kita harus menebar rahmat di semesta ini, sehingga kita penuh hidup, penuh kasih sayang, penuh dengan kedamaian. Yahdillahu linurhi man yasha. Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin alaminin wa adkhalana wa iyyakum bi zumratihi wa ta'isyuhin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.